dipersembahkan oleh Di sini gue yang megang Pak, berbagi semua. Iya paham, tapi kan harga saya kasih aja lah dari saya lah. Enggak. Kita kan mau Kalau misalkan saya ajuin lagi, terus saya yang berbicara. Serah kalau gitu, turun sama gue. Lebaran. Terus Mau minta inisiatifnya aja. inisiatif gimana? Pemirsa, di tengah keriaan masyarakat jelang Lebaran, ada saja peristiwa di negeri ini yang bikin geleng-geleng. Beredar video anggota sebuah ormas ramai-ramai mendatangi Dinas Kesehatan Bekasi diduga untuk minta THR. Kesal karena tidak bisa bertemu dengan Kepala Dinkes Bekasi, mereka ngacak-ngacak dan mengotori kantor Dinkes Bekasi. Peristiwa yang akhirnya viral di media sosial ini mendapat respons yang tak terduga dari Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i. Wamenak bilang ormas minta THR tidak perlu dipersoalkan karena itu adalah budaya Lebaran di Indonesia sejak dulu kala. Kalau mintanya lebih seperti malak dan anarkis, apa termasuk budaya juga? Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan THR hanya berlaku untuk karyawan, bukan ormas. Kita harus kritis melihat bahwa di Indonesia banyak preman berkedok ormas, banyak pungli berkedok THR. Jadi harus ditindak tegas, bukan dinormalisasi sebagai budaya. Pengusaha sudah sering berteriak menyuarakan ganasnya praktik palak THR yang mengganggu iklim bisnis dan investasi. Bagaimana perekonomian Indonesia mau tumbuh pesat kalau memberantas praktik premanisme masih anggot-anggotan? Inilah kontroversi selengkapnya musim palak THR bersama saya Zilvia Iskandar. Kemarin ada beberapa ormas yang minta ke Alfamart sini, tapi untuk tahun ini sih ada 4 ormas yang kesini. kalau dari Mas sendiri ngasihnya kadang berapa? Kalau dari pihak kita sih 50.000 per ormas. Nanti pakai uang siapa Mas? Itu dari pihak Alfamartnya. Ntar kita bikin kayak berita acara gitu, kirim ke atasan, biasanya dari pihak Alfamart. Ganggu nggak sih Mas kayak ormas-ormas minta THR ini? Sebenarnya sih ganggu, cuman udah dari tahun ke tahun ya udah, kata orang lama di sini sih udah terbiasa kalau ormas minta-minta ke sini. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir Pak narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta, Nur Jamal. Selamat malam, Pak Nur Jamal. Terima kasih sudah hadir. Berikutnya ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Adi Prai, terima kasih sudah datang di kontroversi. Selamat malam. Berikutnya juga ada staf ahli Kementerian Agama Iswan Disha. Selamat malam, Pak Iswan. Assalamualaikum. Berikutnya juga ada Wakil Ketua Komisi 3 atau Komisi Hukum DPR RI, Ahmad Saroni. Bang Roni, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Baik, saya akan langsung memperlihatkan kepada pemirsa ada satu lagi pernyataan yang cukup kontroversial dari pejabat publik kita. Kali ini datang dari Wakil Menteri Agama yang menanggapi soal banyaknya permintaan THR dari orang-orang yang mengaku sebagai ormas. Kita tampilkan bersama. Wamenak, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, tidak mempersoalkan ormas minta THR dan katanya itu budaya Lebaran di Indonesia sejak dulu. Jadi Pak Iswandi, Wamenak bilang ormas minta THR adalah budaya Lebaran yang tidak perlu dipersoalkan, padahal pengusaha di sini menjerit-jerit memprotes aksi itu. Kenapa Wamenak sampai bilang begitu? Begini. Ya. Baik, terima kasih. Saya perlu menjelaskan konteks ya. Kalau berita itu sebuah teks, kita bisa paham kalau kita memahami konteksnya. Kebetulan saat itu saya ada di belakang atau di sebelah Pak Wamenak ketika ditanya oleh wartawan. Kita harus bisa membedakan ormas minta THR adalah budaya dengan THR adalah budaya. Yang dimaksud oleh Wamenak saat itu adalah THR adalah fenomena budaya sejak zaman dahulu.
Maksudnya THR? THR-nya. THR-nya? THR-nya, budaya, bukan ormas meminta. Kalau ormas meminta, apalagi dengan cara kekerasan, justru kita mengutuk sekeras-kerasnya. Sebuah tindakan kekerasan, apalagi meminta dengan cara kekerasan. Demikian. Oke, jadi maksudnya bukan ormas minta Iya, THR-nya adalah THR, budaya, iya. tapi THR itu Betul, maksud THR, Wamenak. iya. Kalau THR ya kita tahu itu bukan hanya budaya, tapi memang sudah menjadi kebijakan, memang sudah menjadi Persis. hal yang diwajibkan oleh pemerintah untuk diterapkan pengusaha kepada pekerjanya. Kerjanya, betul. Oke. Ya. Dia sebut budaya karena memang kalau kita lihat, akar THR itu sudah ada sejak abad ke-16 di era Kerajaan Mataram Islam kuno. Di mana saat itu raja para bangsawan memberikan sebagian kekayaannya untuk fakir miskin dalam rangka merayakan puasa. Bahkan dalam berbagai kisah atau cerita, THR itu diberikan kepada anak kecil yang berpuasa, dihitung itu. Misalnya per hari sebutlah 1.000. Kamu berapa hari puasa Ramadan kemarin? Kalau 10 hari 10.000. Itu dalam rangka berbagi kebahagiaan, dalam rangka mensyukuri sudah melewati suatu fase ibadah yang panjang dan berat. Apakah Pak Iswandi ingin mengatakan bahwa media yang salah tangkap, salah mengutip pernyataan dari Wamenak? Ya, kalau kita lihat itu muncul dari sebuah pertanyaan sebenarnya kan, bagaimana Pak tanggapan Bapak tentang fenomena ormas minta THR. Minta THR. Iya. Kemudian ada dua peristiwa pernyataan yang menjadi antara untuk menjelaskan konteks pernyataan Kemenak sebelumnya. Pernyataan di mana, wah kalau THR saya juga butuh, gitu kan. Ya, kita juga semua butuh THR. Bahkan Pak Menak saat itu melirik ke salah satu staf, ya, bagaimana Bu, ada nggak THR untuk kita ini? Jadi konteksnya kebutuhan sebagai sebuah kebiasaan pada masa lalu. Baru kemudian Menak menjelaskan, THR sebuah fenomena budaya yang sudah lama. Jadi merujuk ke pendapat sebelumnya, THR-nya bukan ormasnya. Demikian. Saya ingin minta tanggapan dari Mas Adi ketika mendengar jawaban dari Pak Iswandi seperti ini. Anda merasa ini adalah sebuah excuse atau memang mungkin ada yang tidak tepat dalam menerjemahkan konteks yang disampaikan oleh Wamenak? Ya, sebenarnya kalau mau jujur, baru kita dengarkan malam ini yang dimaksud dengan THR itu adalah sebagai sebuah budaya, itu kan baru diklarifikasi hari ini. Sehari dua hari ini adalah semacam pembiaran ataupun menganggap bahwa memaksa meminta THR itu adalah perkara kebudayaan di kita. Saya selalu mengatakan THR itu kan sangat identik dengan budaya Islam. Ada satu dalil yang mengatakan al-yadul ulya khairum min yadi syufla. Jadi tangan di atas itu Zilvia lebih baik dengan tangan yang di bawah. Jadi dalam konteks itulah kemudian wajar pernyataan Pak Wamenak beberapa waktu yang lalu itu dibully oleh publik. Nah per hari ini statementnya clear. Jadi bukan minta THR-nya yang dianggap budaya, tapi memberikan THR kepada pihak-pihak yang kekurangan, kelompok-kelompok yang dianggap du'afa dan lemah itu menjadi penting. Tidak perlu jauh-jauh sebenarnya. Kalau THR itu kan memang selama ini ada yang sifatnya kewajiban, instansi-instansi pemerintah, ataupun misalnya seperti perusahaan, itu kan harus memberikan tunjangan kepada karyawan. Tapi kan yang kita bicarakan bukan itu. Ada pihak-pihak tertentu, ada ormas tertentu yang mengatasnamakan minta THR tapi gayanya seperti preman. Ya. Di mana-mana yang disebut dengan THR itu sukarela, lillahi ta'ala dan ingin masuk surga, ingin berbagi apa yang dimiliki dengan pihak orang lain yang kurang berpunya. Kalau yang kita tampilkan dari tadi, maksa-maksa, ngotot-ngotot, bahkan menggunakan senjata tajam, saya kira ini bukan THR, ini praktek premanisme. Bagi saya, THR itu hanya sebuah istilah dengan untuk bagaimana mereka itu menformalkan sebuah intimidasi dan pemalakan secara kasar. Kenapa praktik yang semacam ini sering berulang? Ya karena memang soal supremasi hukumnya itu tidak pernah tuntas. Ini bukan hanya soal menjelang Idul Fitri ataupun mau berakhir bulan Ramadan. Saya kebetulan beberapa di tempat itu punya warung UMKM, kayak warung Kelontong Madura. Hampir tiap malam kok. Atas nama apapun mereka, ada yang ngaku akamsi, anak kampung sini, ada yang ngaku ormas A, ormas B. Ya pelan-pelan, cuman kalau nggak dikasih agak sedikit naik intonasinya dan bahkan agak macam-macam. Jadi ini agak mirip dengan praktek pemalakan atas nama THR. Bagi saya ini pemalakan. Oleh karena itu pihak-pihak yang berwajib, ya siapapun yang ada di sekitarnya, ini jangan biarkan yang kayak gini. Kalau kita belajar tentang civic culture, budaya demokrasi, ormas itu memang berbudaya. Ormas itu adalah mereka yang sebenarnya mandiri secara organisasi, termasuk juga soal fundraising. Di mana-mana kalau kita belajar tentang budaya organisasi
masyarakat secara umum. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Oke. Kalau ini bukan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, mengintimidasi kehidupan masyarakat, terutama mereka yang dinilai punya kelebihan logistik. Kan Oke. begitu, Sylvia. Baik, Pak Nurjaman, kalau tadi di video yang kami putarkan ada yang mengaku dimintai THR itu bisa 4 sampai 5 ormas. Orang-orang yang mengaku ormas ya minta THR. 4 sampai 5 itu termasuk sedikit atau banyak, Pak? Sebelum ke sana saya kan harus dulu bahwa kita mesti membedakan mana sodakoh, mana THR. Ya, Mas. Kalau sodakoh mungkin rela. THR itu bagi kami kewajiban diberikan kepada karyawan yang berkontribusi di perusahaan. Kami kewajiban, malah kan kalau kami pengusaha tidak berikan THR karena sanksi. Betul. Nah itu THR kan kewajiban bagi karyawan yang punya kontribusi terhadap perusahaan kami. Kedua, apakah tadi di pertanyaannya 4 atau 5 lebih? Itu termasuk sedikit? Termasuk sedikit kalau 5 atau lebih. Ya. Bahkan kalau 4 mungkin nggak mikir apa-apa. Nah, saya ke Mas Adi tadi bahwa yang terjadi adalah sudah meminta ada maksa. Kalau sodako kan seikhlasnya kita minta, mungkin relatif lah. Dan ini memang sudah dari dulu, bukan baru kali ini. Cuman kami dunia usaha tidak punya kuasa untuk membantah itu. Kenapa? Hah? Ya panjang kali lebar urusannya. Maksudnya? Kan gitu loh. Kalau kita melawan Kalau menolak arus, memangnya kenapa? ya panjang kali lebar urusannya. Apa? Ya tadi kan ngomongnya luar biasa. Intimidasi pasti. Ya mungkin. Aha, ya, ada kekerasan. Kekerasan bisa Ancaman. terjadi, ancaman mungkin. Oke, ngomong bisnisnya luar biasa. diganggu. Pasti tidak. Gini, saya mencatat ada lebih kurang 4 atau beberapa poin di dalam kejadian yang saat ini. Satu, kita kalau ada seperti ini di dunia usaha tentunya tidak akan rasa nyaman, akan hilang rasa nyaman berusaha. Padahal kami berusaha itu butuh rasa nyaman, butuh rasa keadilan, butuh rasa investasi kita, butuh keramahan. Kalau terjadi seperti ini maka investasi kita tidak akan nyaman. Padahal kita menciptakan, jujur gini, bahwa kita dunia usaha ini bukan hanya mencari keuntungan belaka. Kalau nyari keuntungan saat ini ekonomi kita sedang tidak bagus-bagus saja, dunia usaha sekarang lagi kurang bagus. Kita bisa buktikan bahwa pemerintah juga bilang saat ini ekonomi kita tidak baik-baik saja. Dunia usaha lebih parah lagi. Kenapa? Ditopang dengan dunia usaha bagus maka ekonomi kita bagus. Nah, ekonomi kita sedang tidak bagus maka mereka pun menjerit kan? Baik. Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Ini karena apa? Karena investasi kita sedang tidak baik-baik saja. Dan salah satu faktornya adalah? Salah satunya adalah terjadi preman dan lain sebagainya. Premanisme. Sehingga kenyamanan untuk bekerja, kenyamanan berusaha akan terganggu. Dan ini persoalan klasik yang tidak selesai-selesai sampai tahun 2025. Perlu hadir negara, perlu pemerintah. Karena kita tidak kuasa untuk melawan itu. Nah, di sini ada pemerintah, ya, ada beberapa teman-teman di Dewan. Nah, bagaimana menciptakan hal tersebut? Kita langsung tanya ke Bang Roni. Bang Roni, negara acap kali dianggap tidak hadir ketika berbicara soal premanisme. Ini persoalan klasik tapi kenapa terus berulang sampai sekarang, Bang? Ya, itu tadi pembiaran pada tingkatan yang tadi sebelah kita bilang tadi, budaya. THR dijadikan budaya. Nah, problemnya sekarang adalah negara kita lagi tidak baik-baik aja. Premanisme mengatasnamakan ormas untuk mendapatkan THR itu. Sebelumnya, kalau lagi dunia usaha baik-baik aja, kan ini nggak perlu terblow up. Toh pasti dia kasih. Tapi karena sekarang lagi suasana usaha lagi nggak baik, maka premanisme ini muncul di dunia modernisasi sekarang. Di videoin, diviralin. Nah, apapun ceritanya ormas yang melakukan premanisme terhadap permintaan yang tidak layak, polisi harus bertindak. Nah, kenapa polisi harus bertindak? Apapun ceritanya ormas yang mengatasnamakan permintaan THR yang disebut tadi masalah budaya, maka siapapun ormasnya wajib ditangkap. Dan selama ini memang penegakan hukum kepada aksi-aksi premanisme, preman berkedok ormas, pungli berkedok THR, itu bagaimana, Bang Roni? Nah, ini semua tadi tergantung dari penegakan hukum. Nah, dalam sisi lain, ormas-ormas ada yang notabene di-backingin oleh penegakan hukum. Nah, inilah ormas juga di-backing aparat? Dua-duanya. Penegakan hukum, aparat, dan para pejabat yang melakukan backing daripada ormas. Apalagi ormas besar-besar sebenarnya.
Nah, kita sekarang pengen pemerintah dalam hal ini Pak Presiden sudah ngomong mengatasnamakan ormas untuk melakukan premanisme, sikat. Nah, itu jelas kok. Kalau itu tanpa ada aturan lagi, Kapolri, Panglima TNI siagain untuk jagain Republik ini dari premanisme. Sebetulnya tanpa perlu perintah Presiden harusnya sudah berlangsung begitu saja ya, dijalankan karena Ya, memang ini aturannya harus minimal ditegakkan. ada kekuatan lah. Oke. Kalau Presiden udah ngomong, diartikan oleh Kapolri dan Panglima TNI untuk pengamanan. Oke, coba kita dengarkan nanti ada Kapolres Bekasi, Polda Metro Bekasi yang akan bergabung bersama kita. Karena salah satu wilayah yang ditengarai banyak aksi premanisme berkedok minta THR itu adalah di wilayah Bekasi. Nanti kita akan tanyakan bagaimana penegakan hukumnya sesaat lagi. Anda kembali di Kontroversi Pemirsa dan saat ini sudah bergabung Kapolres Polda Metro Bekasi, sudah ada Kombes Pol Mustafa. Selamat malam Pak Mustafa. Selamat malam Mbak Julia. Baik Pak Mustafa, Bekasi ini adalah salah satu wilayah yang paling sering mengalami gangguan ormas menurut HKI, Himpunan Kawasan Industri. Karena memang Bekasi adalah kawasan industri ya. Jadi Pak Mustafa, sampai hari ini ada berapa kasus pemerasan berkedok THR yang ditangani oleh Polres Metro Bekasi? Selamat malam Mbak Julia. Jadi selama bulan suci Ramadan, kita ada 3 peristiwa yang sementara ini kami tangani. Dari 3 peristiwa itu hanya 2 yang diduga berkaitan dengan orang meminta tunjangan hari raya. Kalau peristiwa yang pertama hanya tentang salah satu orang yang menghalangi tentang pendirian posko Lebaran. Itu hanya berkaitan dengan dia bekerja sebagai tukang ojek, merasa terganggu dengan pendirian posko. Kemudian yang kedua, peristiwa yang di Dinas Kesehatan Pemda Bekasi, ada salah satu ormas yang beberapa kali mencoba bertemu dengan kepala dinas, namun tidak pernah bertemu, sehingga pada saat itu beberapa ormas itu melemparkan tempat sampah ke depan pintu Dinas Kesehatan, dan salah satu orang melakukan perbuatan yang seolah-olah menghina dan mengejek pegawai Dinas Kesehatan. Tujuan minta bertemu Kemudian peristiwa yang ketiga, apa Pak Mustafa? Mau minta THR ya? Siapa? Tujuan untuk minta ketemu dengan kepala dinkes itu apa? Mau minta THR? Tujuannya belum tersampaikan. Yang jelas sudah 3 kali ormas tersebut ingin bertemu dengan kepala dinas kesehatan Pemda Bekasi. Namun 3 kali mencoba bertemu tidak pernah ditanggapi sama dinas kesehatan Kabupaten Bekasi. Ini terkonfirmasi bahwa betul ini adalah ormas Pak, ormas yang tercatat? Mereka terdaftar sebagai ormas yang ada di Kabupaten Bekasi, Mbak Sylvia. Oke. Kemudian kasus yang ketiga? Kasus yang ketiga adalah kasus yang di Pasar Cibitung. Jadi di Pasar Cibitung ada 4 orang yang memang dia bertugas sebagai pemungut retribusi dari salah satu UPTD pasar di Pasar Cibitung. Namun pada saat dia menagih retribusi, pada hari itu dia dalam kondisi mabuk karena mengkonsumsi minuman keras. Dan pada saat dia memungut retribusi, dia meminta THR dengan setengah memaksa kepada para pedagang agar memberikan sejumlah uang kepada mereka dengan istilah setahun sekali ini buat THR gitu Mbak Sylvia. Oke. Itu 2 kasus yang viral ya Pak, makanya sudah ada nih penegakan hukumnya. Apakah selain yang tidak viral di media sosial juga ditangani oleh Polres Metro Bekasi? Ada aduan-aduan yang masuk ke Polres Metro Bekasi? Jadi kami menangani 3 perkara Mbak Sylvia, dan 3-tiganya kami laksanakan proses penegakan hukum. Jadi saya juga berterima kasih kepada masyarakat yang mungkin menyampaikan kepada kami. Kami juga sudah mengkonfirmasi kepada beberapa perusahaan pasca penegakan hukum yang kami laksanakan, yang biasanya ada orang yang mengirimkan surat untuk meminta THR, sampai dengan hari ini tidak ada lagi Mbak Sylvia.
Karena melihat ada kasus-kasus yang ditangani ya. Pak, tapi di sini kami tadi di studio berdiskusi. Ada pernyataan misalnya dari Bang Roni di sini, Wakil Ketua Komisi 3 yang mengatakan kenapa praktik pungli berkedok minta THR itu menjadi masalah klasik di Indonesia. Salah satu faktornya karena ada backingan dari aparat. Aparat membackingi ormas, kemudian juga ada pejabat publik yang membackingi ormas. Apa tanggapan Anda soal adanya dugaan aparat membackingi ormas? Terima kasih Mbak Zilvia. Kalau berkaitan dengan ada di Bekasi, kurang lebih saya 4 bulan menjabat Kapolres Metro Bekasi. Baru pada bulan suci Ramadan atau bulan puasa ada informasi tentang permintaan tunjangan hari raya, Mbak Zilvia. Selama ini, selama sebelum bulan puasa juga tidak ada yang sifatnya mereka mendatangi ataupun meminta THR kepada instansi pemerintah ataupun kepada perusahaan-perusahaan. Toh kalau ada dari awal sebelum puasa, kami pun sudah membuat pengumuman, membuat flyer di media sosial. Kami pun sudah bersama-sama dengan Pak Gubernur Jawa Barat menyampaikan, kami larang, kami sampaikan, kami menghimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di Bekasi untuk tidak melayani kepada siapapun, ormas siapapun ataupun perorangan yang memaksa kepada perusahaan untuk minta tunjangan hari raya, Mbak Zilvia. Oke, dan harusnya aparat itu membackingi mereka yang merasa terancam oleh praktik-praktik pungli seperti ini. Tapi Bang Roni, apa sih kenapa Anda bilang bahwa selama ini suburnya praktik premanisme, pungli berkedok minta THR itu subur? Ya salah satunya karena backingan aparat. Apakah memang ada bukti yang mendasari itu Bang Roni? Buktinya nggak kelihatan. Kalau kelihatan kan udah pasti ditangkap tuh. Nah Pak Mustafa, Bapak di daerah sana, di dalam acara ini, jangan penakut juga. Jangan cuma melarang. Bila mana ada yang sudah mulai bergerak premanisme, tidak perlu lagi laporan, tangkap aja langsung. Karena mereka-mereka itu memanfaatkan ruang yang pasti mereka punya backing. Tidak punya backing nggak mungkin seberani itu. Satu contoh misalnya, ada yang saya nggak tahu lupa namanya Cikiwul apa gitu ya. Jagoan Cikiwul. Jagoan Cikiwul. Dengan bergaya sebegitu beraninya. Melet-melet ke kamera ya? Iya, dengan seolah-olah dia itu adalah jagoan gitu. Dan akhirnya setelah ditangkap juga udah kemayu lagi diem. Nah, inilah bentuk bahwa polisi pengayom masyarakat yang bisa melindungi dari para pengusaha yang ada di daerah, apalagi Bekasi. Ya. Ini kan memang sentralnya pabrik itu di Bekasi. Memang agak berat Kapolres Pak Mustafa ini bekerja di sana pasti, apalagi dalam tahapan menjelang hari raya. Nah, kiranya dengan kekuatan yang Pak Mustafa ada, Pak Mustafa harus menjadi orang yang memang mengayomi masyarakat dan para pengusaha di sana. Karena di sanalah sentral daripada pabrikasi apa yang menjadi roda ekonomi di Indonesia ini. Pesannya itu aja dari saya. Jadi jangan selalu menunggu laporan ya. Jangan. Kalau kan memang sudah ada indikasi, tindak saja. Pak Kapolri kan sudah menyampaikan untuk menerima laporan melalui media sosial yang sangat mudah. Maka itulah harus interaktif Kapolresnya. Baik, Pak Mustafa mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Roni? Terima kasih Mbak Zilvia. Jadi kalau kami di Bekasi, kami sudah door to door kepada perusahaan yang selama ini kami dapat informasi katanya sering datangi ormas. Kami langsung mendatangi semua perusahaan yang ada di Bekasi. Kami menyampaikan pertama adalah kepada pemilik perusahaan untuk tidak menanggapi bila mana ada orang yang meminta tunjangan hari raya, Mbak Zilvia. Kemudian kedua, ya tadi kami sampaikan 3 penegakan hukum yang kami laksanakan. Alhamdulillah sudah kami rasakan banyak imbasnya karena setelah kami penegakan hukum, kami mencoba mengkonfirmasi kepada beberapa perusahaan yang biasanya mendapatkan surat permintaan THR, didatangi. Sampai hari ini pasca penegakan hukum tidak ada lagi surat ataupun permintaan tunjangan hari raya yang diminta secara langsung, Mbak Zilvia. Jadi ada efek jera di situ. Pak Nurjaman, pengusaha itu biasanya tidak berani melapor atau sudah sering melapor tapi penegakan hukumnya melempem? Begini, kebanyakan tidak mau melapor. Kenapa?
panjang kali lebar urusannya. Panjang kali lebar terus nih Pak. Iya, jadi percuma. Maksudnya panjang kali lebar gimana? Begini, yang diharapkan tadi sudah Bang Dodi sampaikan bahwa yang diharapkan itu penegakan langsung dari aparat pemerintah yang ada di daerah atau dimanapun juga, termasuk dari kepolisian, tidak menunggu laporan, ya, mendingan langsung tindakan. Atau sekarang gini. Kenapa kalau melapor apakah memang kosnya jadi lebih mahal lagi? Bisa seperti itu. Nah, bisa seperti itu. Jadi yang harapan gini Mas Subia, yang diharapkan itu sekarang kan ini bukan hanya untuk hari ini, tapi kedepannya kan bagaimana? Jangan sampai penegakan hari ini Pak Kapolres sudah menyampaikan itu sehingga tidak ada. Dijamin nggak tahun depan? Ya. Kita kan nggak menjamin tahun depan. Apalagi Pak Kapolres baru 4 bulan, kan itu. Baru menemukan hal ini. Sebaiknya dari sekarang itu bikin aja pengumuman atau pemerintah mengeluarkan satu statement dalam bentuk tulisan, mau berbentuk keputusan presiden atau keputusan Kapolri, bikin yang paling gede di kawasan industri atau di perusahaan, yang paling gede dilarang untuk memberikan sumbangan apapun terhadap permintaan THR dan lain sebagainya. Karena gini, kalau tadi dikatakan bahwa THR itu budaya, bukan budaya THR itu. Itu bukan budaya. THR itu adalah kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada karyawan. Cuman suka salah tafsirkan sedikit-sedikit THR. Salah. Jadi bukan budaya THR itu. Budaya itu minta jadi budaya. Mintanya di budaya. THR bukan budaya. THR itu adalah normatif yang diberikan oleh pengusaha kepada karyawannya. Sehingga kalau perusahaan tidak memberikan THR kan kena sanksi juga. Ya. Nah, oleh karena itu mesti membedakan mana budaya, mana THR. Ya. Apalagi tadi disebutkan bahwa THR itu ala kadar tidak. Tidak ala kadar THR itu adalah kewajiban bagi karyawan dengan ada suatu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan kepada karyawannya. Oke, baik. Mas Adi, political will dari pemerintah apakah kurang, hanya sebatas omon-omon saja, makanya praktik pungli berkedok THR itu masih eksis sampai hari ini? Ya, saya kira memang penindakan langsung itu adalah sesuatu yang menjadi yang kita sering saksikan. Jangankan misalnya pengusaha-pengusaha yang besar, kita yang dagang-dagang di pinggir jalan hampir tiap saat kok dipalak. Per hari minta 10.000, besoknya 20.000, taruh gerobak baru dia harus bayar 300.000 dan seterusnya. Demi keamanan alasannya. Demi keamanan ini masuk kawasan ormas tertentu dan seterusnya. Jadi bukan saja pada bulan Ramadan jelang Lebaran ya. Ini yang di level pinggir jalan. Bagaimana bisa dibayangkan di level-level pengusaha. Itulah yang saya sebutkan. Ini bukan soal THR, ini pemalakan ini dan ini premanisme dan ini tidak bisa dibiarkan. Saya membaca kenapa ini selalu terulang karena tidak pernah ditindak. Mungkin karena dianggap sepele, oh cuma 300.000 kok, paling akumulasinya dari sekian banyak gerobak yang dia palak 10 juta. Jadi orang mau melaporkan agak sedikit hopeless dalam konteks itu. Apalagi kalau yang melaporkan itu nggak punya backing, bukan hanya panjang kali lebar, birokrasinya panjang dia. Didatangkan lagi seakan-akan kita tidak pernah melapor, padahal sudah berulang-ulang menegaskan bahwa ada sesuatu yang memang sudah terjadi. Mungkin memang saatnya adalah memviralkan seperti apa yang terjadi di Bekasi, di videoin ada ormas datang mengintimidasi, maksa, merusak, dan itu yang harus terjadi. Lagi-lagi harus viral dulu ya? Ya, itu yang kemudian memang dalam praktiknya. Yang saya heran itu kok orang yang melakukan kayak gini nggak ada takut-takutnya kok, dan seakan-akan memang tidak pernah tersentuh. Bahkan orang yang melakukan pemalakan yang semacam itu, orangnya itu saja, ormasnya itu saja, dan aman-aman saja, Sylvia. Wajar kalau kemudian sehari 2 hari ini kita mendengarkan bahwa Indonesia memang dalam banyak hal itu darurat preman. Nah, cuman memang harus kita akui, kalau kita bicara tentang THR, ini kan adalah istilah yang digunakan secara serampangan. Abang kita yang dari Apindo misalnya sudah menegaskan bahwa sebenarnya THR itu adalah kewajiban bagi staf misalnya, ataupun bagi karyawan. Tapi belakangan ini yang disebut dengan THR, semua orang yang dikira punya duit, apakah dia itu orang biasa ya dimintain THR. Sekelas saya, dosen, peneliti, hampir setiap hari saya menerima WA, Bang Bro, THR adakah? Kira-kira begitu. Iya kan? Apalagi Bang Sahroni, pimpinan Komisi 3, Komisi Basah, pasti WA-nya penuh permintaan THR. Apalagi basis konstituennya banyak kan. Itu yang saya kira bahwa memang THR itu selalu dijadikan sebagai momentum untuk meminta sesuatu, tujuannya adalah memeriahkan bagaimana Idul Fitri itu bisa mantap. Nah, konteksnya pemalakan yang dilakukan oleh ormas bukan THR. Ini hanya menggunakan momentum Idul Fitri untuk malak orang dan perusahaan-perusahaan yang dinilai banyak uangnya. Itu saja. Dan mungkin gini Mbak, iya, Pak. Yang seharusnya bukan hanya tindakan sesaat, tapi bagaimana pemerintah membuat satu regulasi dalam peran ormas. Ormas itu mesti diteliti, mesti dievaluasi tentang beneran ormas.
dibersihkan lah. Mana ini orang, apakah ini ormas bener atau hanya ormas-ormasan? Mesti harus dilihat bagaimana itu ormas itu, apakah ini ilegal atau legal. Terdaftar loh Pak, tadi misalnya contoh yang disebutkan oleh Pak Kapolres. Apalagi kalau berarti ada satu yang kurang bagus di dalam penetapannya. Dari mana sumber ormas itu? Kan mendekatkan ormas itu harus ada sumber dananya. Dari mana dia mencari sumber dananya? Apakah memang dari itu? Jangan-jangan ormas berdiri untuk mencari penghidupannya dari malak, itu kan salah. Ya. Nah, artinya pendirian ormas itu harus dievaluasi kembali oleh pemerintah tentunya. Nah, kami kan tidak bisa mengevaluasi itu karena yang berdiri mungkin dari Kementerian Agama, dari Bang Saroni yang menginisiasi pendirian ormas tersebut. Kami tidak melihat ormas besar malak. Muhammadiyah nggak pernah lihat, dengar, NU nggak pernah, apalagi yang besar-besar nggak pernah kan kita mendengar bahwa ini dari NU atau nggak ada. Berarti kan benar tuh. Nah, ini yang mesti diteliti, itu yang dievaluasi itu ormas-ormas itu terlalu banyak sekarang. Bagaimana cara mengevaluasi tersebut sehingga mereka ada efek jera. Ormas itu mesti dihilangkan. Kita akan tanya ke Pak Iswandi dan juga ke Bang Roni, tapi usai jeda pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiwul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya, paham. Paham. Masa gua banyak. Iya, paham. Saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan baru bisa bergerak. Siap. Hah? Ya, Bu. Ya gimana? Kita kan sesuai prosedur juga, Pak. Prosedur penting. Gua mau ketemu pimpinan di sini siapa? Soal pungli di kawasan Presiden tadi merintahkan untuk akan merintahkan TNI Polri ya tadi ya, untuk tadi dengan kejaksaan untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal-hal semacam itu, nanti dipelajari dengan baik ya. Pokoknya harus tertib. Keras untuk bikin proposal. Saya larang keras grip untuk meminta-minta. Tetapi kalau memang kamu mau minta, teman kamu sendiri, sahabat kamu sendiri pengusaha, kamu datang, brother, aku mau bikin kegiatan ini, aku minta disupport. Tapi saya larang keras untuk bikin proposal. Kalau ketua DPD saya, ketua DPC bikin proposal, aku minta lanjut dipecat. Kembali lagi di kontroversi pemirsa, Pak Iswandi tadi dari Pak Nurjaman mengatakan harusnya ada evaluasi kepada ormas-ormas dan salah satu yang memberikan rekomendasi maupun evaluasi itu ada di Kementerian Agama, terutama untuk ormas keagamaan. Apakah itu dilakukan Pak? Evaluasi berdasarkan track record, apakah ada yang nakal-nakal seperti itu? Apakah itu dilakukan oleh Kementerian Agama? Ya, jadi Kementerian Agama memang memberi rekomendasi bagi pendirian ormas-ormas keagamaan. Bukan ormas-ormas non-keagamaan seperti ormas kepemudaan, ormas etnis dan segala macamnya. Nah, dari rekomendasi itulah kemudian baru nanti diajukan atau diarahkan ke Kementerian Hukum untuk dikeluarkan izin. Nah, dalam konteks itu memang ada semacam anggaran pembinaan untuk ormas-ormas itu, misalnya untuk muktamar, untuk kongres, untuk apa segala macam, dan itu resmi, resmi melalui sebuah pengajuan. Kemenak yang memberikan ke mereka. Ya, itu nanti melalui kajian-kajian tertentu yang kira-kira besar dan teknis pemberian segala macamnya, bantuan sifatnya. Oke, biasanya ormas keagamaan mengajukan proposal untuk mendapatkan uang pembinaan itu. Tapi itu konteksnya bukan THR ya. Ini program-program kegiatan yang menunjang dan relevan dengan program-program kegiatan kementerian. Ini jalur resmi lah ya, jalur untuk resmi. minta dana ya, dan itu bukan dari THR. negara. Dan itu bukan THR gitu ya. Nah, sehingga kalau mau dievaluasi sebenarnya dalam konteks THR nggak ada yang bisa dievaluasi. Sebab sejauh ini yang kami cermati belum ada ormas keagamaan yang meminta THR, apalagi memaksa meminta THR. Tapi ada mekanisme untuk mengawasi nggak dan menerima laporan misalnya dari masyarakat kalau ada? Oh, belum sampai ke situ karena belum ada kasus ini, Mbak. Sebelum ada kasus, Pak. Mekanisme pengawasannya apakah ada? Ya, selama ada laporan kita proses. Oke, harus melapor dulu. Ya, begitu. Nah, saya juga tadi ingin menambahkan sedikit. Kalau tadi Bang Nurjaman bilang ini bukan budaya, ada betulnya juga kalau kita lihat THR dalam konteks hari ini. Tetapi THR yang kita pahami dalam konteks panjang sejarah itu kan formalisasi sebuah tradisi
Ya, kalau kita lihat sudah ada tradisi memberi-beri ketika bulan Idul Fitri itu. Nah, tradisi itu kemudian kan digunakan oleh pemerintah di era Perdana Menteri Sukiman tahun 50-an kalau saya nggak salah. Kemudian untuk memberikan bantuan pinjaman perskot namanya bagi ASN atau PNS dalam rangka menyambut bulan Idul Fitri. Nah, itu yang kemudian para buruh cemburu kan kira-kira, ya ini yang diberi kok pegawai negara, tapi pegawai swasta kok enggak. Itu yang kemudian muncullah istilah THR tahun 94 itu. Nah, jadi THR hari ini sebenarnya formalisasi dari selain sebuah kontroversi tradisi. THR itu adalah budaya atau ormas THR, ormas minta THR itu adalah budaya. Ada satu lagi pernyataan dari Kementerian Agama yang harus saya tanyakan nih Pak. Boleh dimunculkan teman-teman ketika Kemenak mengatakan minta THR itu harus proporsional. Ini konteksnya adalah ketika ormas minta THR itu harus proporsional. Maksudnya proporsional itu bagaimana Pak? Ya prosedural yang tadi itu. Jadi ini juga saya nggak tahu konteksnya ya Pak Dirjen Bimas. Saya nggak bisa mengomentari sesuatu teks tanpa konteks. Kalau dari teks ini pemahaman saya pengajuan itu lewat mekanisme. Misalnya ini ormas yang terdaftar. Kalau nggak terdaftar berarti kan ilegal Mbak. Karena nanti setiap Rp1 pun uang negara yang diberikan sebagai bentuk bantuan keagamaan itu kan harus dipertanggungjawabkan. Nah itu salah satu yang saya sebut proporsional lewat sebuah mekanisme prosedur-prosedur yang sudah sesuai dengan peraturan. Tapi Pak Nurjaman, menurut Anda mau itu sesuai prosedur atau tidak, THR, bagi-bagi THR kepada ormas itu wajib gak sih buat maksudnya rela tidak pengusaha melakukan itu? Kan rela itu kewajibannya adalah membayar THR kepada pekerja. Jadi kalau mau itu prosedur tidak apakah itu rela buat pengusaha untuk mengeluarkan THR tambahan seperti itu? Bukan rela tidak rela, ya. Masalahnya adalah bentuk atau cara memintanya seperti apa. Mau minta boleh saja sih, nggak masalah. Apakah diberikan atau tidak itu urusan kami. Betul. Kan, betul. Tetapi caranya harus benar. Kalau tadi Pak dari Kemenag menyatakan proporsional, itu kurang pas juga ya proporsional. Artinya seolah-olah melegalkan untuk THR asal proporsional. Itu juga nggak bagus. Itu artinya kalau begitu, asal proporsional. Caranya apa? Bersurat. Artinya harus memberi kan. Nah, yang dikhawatirkan ini konteks komunikasi harus benar. Jangan asal menyampaikan, tetapi akan berdampak luar biasa. Nah, kalau kami dunia usaha, karena kan tadi disampaikan bahwa permintaan THR dari tahun ke tahun sudah biasa, sudah ada. Tetapi kan tidak seperti ini. Nah, urusan kami memberikan itu urusan lain, atau enggak urusan biasa saja. Tetapi jangan ada pemaksaan lah seperti begitu. Kalau kami ada gini, yang lucunya kami belum memberikan antar kepada karyawan, ini udah minta. Kan ini yang lucu gitu loh. Ini yang harus dibenahi oleh kita semuanya lah. Tidak mungkin kami membenahi sendiri. Kami belum membayar THR, ini sudah minta duluan. Rame berproposal dan sebagainya. Akhirnya bingung mana berikan. Nah, hal ini yang mesti kita tadi sampaikan, evaluasi harus benar-benar harus dilakukan oleh pemerintah. Kami tidak mungkin bisa mengevaluasi ormas ya. Dan baru tahu sekarang saya bahwa ormas itu ternyata di berbagai hal juga ada berdiri. Ini urusannya Kemenag, ini urusannya di Kemendagri dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya mungkin ya, mungkin di sini ada Bang Roni menginisiasi bahwa pendirian ormas itu adalah harus satu atap supaya jelas evaluasinya. Jangan evaluasinya per sektor nanti repot ya. Kemenag mengevaluasi harus satu atap supaya jelas dan tidak sembarangan mendirikan atau mengizinkan ormas tersebut. Singkat Bang Roni. Perlukah diperketat lagi regulasi untuk mengawasi ormas-ormas yang nakal, suka minta pungli? Perlukah ada regulasi atau mekanisme pengawasan yang lebih ketat? Gini aja, kan yang sudah ada, yang existing nih, ormas itu kan berulah. Polisi tangkap dulu. Apa ormasnya? Tutup. Yang berulah lagi, tangkap, tutup. Udah itu aja dulu sekarang. Sekarang mau bikin regulasi apapun, yang tadi Pak Nurjaman bilang, harus ada satu wadah. Percuma juga Pak Nurjaman. Republik ini itu banyak birokrasinya. Nggak ada untungnya untuk bikin satu wadah, ngurusin ormas. Sekarang bagaimana mekanismenya? Menteri Hukum, bila mana ada pengajuan ormas, sampai ke Menteri Hukum, coret. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Percuma kalau akhirnya bikin satu wadah, sedangkan Menteri Hukum pada saat pengajuan, ada juga kelompok yang meloloskan ini.
Nah, kita kelompok di bawah nih. Nah, yang paling gampang sekarang, tangkepin dulu yang bermasalah itu, udah tahu nama ormasnya, tutup. Nah, itu paling gampang untuk sekarang. Dihilir ya? Setelah itu, setelah lebaran nanti baru dievaluasi lebih jauh. Ormas tapi nanti mana? ada alasan, itu kan bukan ormas, itu oknum. Hanya oknum. Kalau oknum dia ada tanda KTA-nya, jelas, tangkep, copot itu ormasnya. Gampang kok, kalau mau dengan mudahnya kok. Nggak Coba perlu ya. repot. Menurut Bang Roni gampang, menurut Pak Nurjaman itu panjang kali lebar. Panjang Coba karena kita sebagai tanya ke pengusaha. Pak Kapolres lagi. Pak Kapolres, Pak Mustafa, masih bergabung Pak Mustafa? Dari tadi mendengarkan ya perbincangan kami ya. Ada satu pernyataan yang tergelitik saya mendengar ya Pak Mustafa. Kalau pengusaha itu dikit-dikit melaporkan ke polisi, justru panjang kali lebar urusannya karena bisa saja pungli yang diminta ormas itu pindah. Diduga polisi juga ikut bermain di situ. Bagaimana itu Pak Mustafa? Jadi gini Mbak, kami sudah membuktikan bahwa penegakan hukum yang ada di Bekasi sangat dirasakan oleh para pengusaha yang ada di Kabupaten Bekasi. Karena apa? Kami sudah melaksanakan survei ataupun mendatangi kembali kepada perusahaan bahwa pungli tidak ada. Tapi kalau berkaitan dengan penegakan hukum, pasti jelas, sangat jelas perintah Bapak Presiden tentang penegakan hukum, Pak Kapolri, termasuk kami di Provinsi Jawa Barat, Bapak Gubernur juga sudah sangat tegas agar tidak melalui dari penegakan hukum terus kami laksanakan, Mbak Sylvia. Oke. Setidaknya untuk wilayah Bekasi, Pak Mustafa, bisakah dijamin ketika ada pengusaha yang melapor mereka dimintai pungli oleh para preman ini, tidak akan ada pungutan lagi yang harus mereka keluarkan untuk memperlancar proses penyelidikan hukumnya di kepolisian? Kami sangat menjamin, Mbak Sylvia, karena kami sendiri yang malah door to door kepada para pelaku usaha. Kami menjamin bahwa bila mana ada gangguan, bila mana ada aduan, kami akan yang mendatangi perusahaan, Mbak Sylvia. Tidak ada pungutan lagi ya Pak? Pak Mustafa, saya potong dikit. Nanti Pak Mustafa anggotanya bikin satu hotline yang untuk disebarkan seluruh pengusaha itu. Bila mana ada oknum atau ormas yang meminta lagi, langsung telepon ke anggotanya Pak Mustafa. Segera untuk menindaklanjuti, tangkap, benarkah dia yang bersangkutan memiliki KTA. Saat itu juga Pak Mustafa langsung blacklist itu perusahaan dengan mendasari bikin surat ke Menteri Hukum. Mungkin itu lebih baik kali. Baik, Pak Mustafa boleh ditanggapi nanti ya. Kita harus jeda lagi, pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Baik, terakhir Kapolres Metro Bekasi, Pak Mustafa, silakan direspon tadi Bang Roni yang meminta dari Kepolisian Metro Bekasi untuk punya hotline supaya masyarakat, pengusaha bisa mengadu kalau ada pungli kepada mereka. Silakan tanggapannya Pak. Terima kasih Mbak Gilbert. Jadi berkaitan dengan hotline Polres Metro Bekasi, kami juga sudah menyiapkan nomor telepon yang sudah kami sebar ke masyarakat, Mbak Sylvia. Jadi patroli yang kami laksanakan door to door ke perusahaan, kami mencoba mengantisipasi dari sebelum Ramadan karena ini sudah menjadi atensi Bapak Kapolri dengan program Bientras Presisi Bapak Kapolri tentang pencegahan premanisme. Jadi jauh sebelum puasa, kami sudah melaksanakan sosialisasi nomor aduan masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi bila mana ada masyarakat atau ormas yang meminta-minta ke perusahaan ataupun kepada lembaga-lembaga tertentu, Mbak Sylvia. Oke, berarti penegakan hukum tidak hanya pada saat musim lebaran ya Pak, tapi akan seterusnya dijalankan di sana ya? Iya Pak, karena kami melaksanakan dari jauh-jauh sebelum lebaran, Mbak Sylvia. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Kombes Pol Mustafa telah bergabung bersama kami di kontroversi hari ini. Terima kasih Bapak. Dan Mas Adi Pride. Terakhir, kalau judul kita adalah musim palak THR, sebetulnya ini tidak hanya terjadi pada saat musim lebaran ya. Soal palak memalak ini, aksi premanisme pungli ini, tapi sepanjang tahun, kapanpun itu. Jadi Sylvia, kalau mau jujur sebenarnya ada ormas yang sebenarnya sangat mudah untuk men-tracking apa kegiatan mereka. Misalnya soal empowering dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Mereka itu memberikan
semacam pendidikan, advokasi dan terusnya. Tapi banyak juga ormas di Indonesia ini nggak jelas. Laya mutu, walayah ya, ormasnya ada, kegiatannya tidak ada. Yang justru muncul adalah proses-proses pemalakan itu. Kalau kita ingin menggunakan premanisme itu sebagai bagian dari mata rantai kemiskinan, itu yang disebut oleh Kamerton sebagai bentuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilegal untuk mendapatkan uang. Jadi orang kalau dia terasing secara ekonomi, dia miskin dan tidak punya akses ekonomi secara formal, nggak dapat pekerjaan, dia menggunakan cara-cara ilegal. Cara ilegal itu bisa dilakukan secara personal atau secara berkelompok. Jadi dalam konteks begitu banyak ormas kita, yang dalam banyak hal memang meresahkan, momen apapun digunakan, bukan hanya soal Ramadan, Agustusan lah, Maulid Nabi lah, bawa proposal yang sama, tapi sifatnya intimidatif. Bagi saya, negara kita ini udah tak ada cerita. Yang kayak gini bubarin kok. HTI dan FPI saja bisa dibubarin dalam sekejap. Masa ormas yang rada-rada remeh-temeh gini itu dibiarkan? Menurut saya ya. Ini menurut saya cukup meresahkan. Kita nggak mau dipimpin dan setiap hari kita itu melihat bagaimana premanisme itu sering terjadi. Oke, kita lihat mudah-mudahan pemerintah kali ini di pemerintahan Prabowo dengan semua jajaran di bawahnya, kita akan lihat apakah bisa berani untuk menyikat persoalan-persoalan premanisme yang terjadi di negeri ini. Terima kasih Mas Adi Pray, Pak Nurjaman, Bang Ahmad Syaroni, dan juga Pak Iswandi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kontroversi hari ini. Pemirsa, THR adalah hak pekerja, bukan hak preman berkedok ormas. Jangan menormalisasi sesuatu yang buruk, apalagi menjadikannya sebagai budaya kita. Sekian Kontroversi pada malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar, pamit undur diri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.